أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semuanya bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari yang sangat diagungkan ini, pada hari Jumat ini, hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, kita bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah di masjid kita ini. Kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelumnya didahului dengan mau'izah hasanah, petuah-petuah dari para khatib. Mudah-mudahan dengan mau'izah hasanah akan menambah wawasan ilmu kita, sehingga dengan ilmu itu menambah dekatnya kita kepada Allah, berarti dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada semuanya yang senantiasa tetap setia mengikuti jejak-jejak dan langkahnya. Semoga tetap mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 16 Sya'ban ini 1447 Hijriah ini bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2025, kita masih dalam suasana di mana di dalam kitab Tazkiyatun Nafs, para sahabat ketika memasuki bulan Rajab dan Sya'ban senantiasa saling mengucapkan, menyampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, tolong berilah kami berkah pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Wa ballighna fi Ramadan, dan tolong ya Allah pertemukanlah kami nanti dengan bulan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah persiapan kita. Mudah-mudahan memasuki bulan suci Ramadan sudah kita mulai, kita minta keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban ini, sehingga Rajab dan Sya'ban ini, sehingga pada bulan nanti kamu tuh lipat-lipat, berlipat ganda, tambahkan ke itu. Semoga kita mempersiapkan diri lahir dan batin kita bulan yang penuh dengan berkah itu, bulan yang disebut juga dengan bulan Al-Quran. Hadirin
jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka persiapan itulah ke sana sebagai bulannya Al-Qur'an, maka pada siang hari ini kita sampaikan betapa kita memerlukan keberkahan-keberkahan, sehingga di bulan suci Ramadan nanti akan berlipat ganda kebaikan-kebaikan itu. Maka tidak salah kalau Al-Quran sendiri menyatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah Al-Quran yang telah kami turunkan penuh dengan keberkahan. Anzalnahu mubarakun fattabi'uh, hendaklah kalian ikuti, wattaqu, dan hendaklah kalian senantiasa terus menerus bertakwa, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, belas kasihan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apabila kita ingat hadis riwayat Tirmidzi sebagai bahan bekal kita untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu, di mana Rasulullah mengatakan man qara'a harfan, sapa wonge sing maca satu huruf saja min kitabillah, dari kitabnya Allah ini, falahu hasanatun, maka dia akan memperoleh satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amsalha, sementara satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, satu huruf, alif satu huruf, lamun harfun, lam itu juga satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu juga satu huruf. Maka ini sudah menjadi dikalikan 10 menjadi 30, persis seperti Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-An'am, di mana Allah menyatakan man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Tidaklah aku memberikan kebaikan itu, kalau itu kebaik akan dilipat gandakan menjadi 10 kalinya, sementara kalau kesalahan hanya tetap nilai seperti semula. Maka inilah, apalagi di bulan suci Ramadan nanti, kita di dunia ini sudah akan mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Entah itu berupa keluarga kita dalam keadaan sehat-sehat semuanya, anaknya baik-baik, sukses semuanya, kemudian rezekinya lancar dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan dari Allah itu tidak ternilai banyaknya. Itu baru kita bertabaruk ketika kita mau membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu memiliki keluarga, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis Bukhari nomor 69. Dan keluarga Allah di dunia ini ialah pembaca-pembaca Al-Quran. Inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari manusia itu. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa mereka keluarganya Allah itu? Mereka adalah ahlul Qur'ani hum ahlu wa khosatahu, mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran, adalah mereka pembaca-pembaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin menjadi keluarga yang terhormat,
lebih-lebih ini disebut dengan keluarganya Allah, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja ternyata tidak cukup. Maka Al-Quran itu nanti ketika selesainya fananya dunia ini, maka pada saat gonjang ganjingnya, pada saat kehancuran daripada dunia ini, maka pembaca-pembaca Al-Quran akan memperoleh syafaatnya sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi nomor 2915. Iqra'ul Quran, maka banyak-banyaklah kalian baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, maka sesungguhnya pada hari kiamat dia akan datang menjadi penolong-penolong dan penyelamat kalian semuanya. Itulah ketika terjadinya kiamat, huru hara besar, Al-Quran akan menyelamatkan kita. Tidak hanya itu, ketika pada hari kiamat berlangsung, kemudian akhirnya kita ditentukan fi yaumil jaza, di hari penentuan balasan kita, apakah di surga apa di neraka. Ternyata orang-orang pembaca Al-Quran itu akhirnya ternyata berada di dalam surga, di mana di surga itu terus disuruh baca, suruh naik, sebagaimana Al-Quran, sebagaimana hadis Nabi riwayat Abu Daud dinyatakan, li sahibi Quran iqra wartaki warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka fi akhiri ayatin taqra'uha. Terus naiklah, bacalah terus, karena di surga itu akan kalian dapatkan pada akhir ayat yang terbanyak yang kalian baca. Ternyata tidak itu. Di sana ada suara yang menyatakan ketika kita akhirnya melihat ayah dan ibu kita berada di sana dengan dipakaikan mahkota yang mahkotanya melebihi sinarnya dunia seisinya. Di situ ada kalimat ibaku sinahaya. Ya Allah, kenapa sampai saya bisa memakai mahkota seperti ini? Kemudian di situ dinyatakan bima waladikumul Quran, itu semuanya karena anakmu pandai membaca Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita semuanya adalah anak-anak dari orang tua. Maka persembahan kita yang terbaik, yang bisa menjadi hadiah terbesar ketika kita banyak-banyak membaca Al-Quran, sehingga menjadi persembahan kita sampai di surganya Allah nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali, jangan berani-berani mati kecuali kalian telah memegang teguh agama Islam ini dalam memperjuangkannya. Terakhir, khutbah yang kedua, bahwa membaca Al-Quran
sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu levelnya itu ada 4. Yang pertama, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 121 menyatakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur biha fa ulaika humul khasirun. Orang itu telah kami turunkan Alkitab, kemudian mau selalu membacanya. Maka level yang pertama, kita harus berusaha bagaimana kita bisa melafalkan, membaca dengan lafal yang baik dan benar. Bagaimana panjang pendeknya, bagaimana gunnah dan izharnya, bagaimana double dan juga singlenya, bagaimana ibtidah, bagaimana waqaf, itu semuanya wajib kita baca dengan baik dan benar. Yang kedua, meningkat dari sekedar membaca secara lafal, maka kita berusaha untuk tahu apa yang kita baca. Sebagaimana Quran Al-Quran surat Yunus ayat 2, Allah mengatakan wa anzalnahu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Apakah kalian tidak mau mempergunakan akal pikirannya? Karena Al-Quran ini bahasa Arab, maka kita berusaha untuk tahu apa yang kita baca. Yang ketiga, sebagaimana Al-Quran surat Muhammad, surat nomor 47 ayat yang ke-24. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kalian tidak mau mengkaji, tidak mau merenungkan, tidak mau memahami isinya? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang hatimu telah terkunci mati? Ini level yang ketiga, sehingga lahirlah para ulama-ulama itu bisa menjadi ahli-ahli tafsir Al-Quran. Yang terakhir, kedudukan yang tertinggi adalah sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 49 dinyatakan, bal huwa ayatun bayyinat. Yang sebenarnya itu adalah ayat-ayat fi suduril ladzina utul ilma. Al-Quran itu yang ada di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Artinya Al-Quran itu dihafal. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran belum berupa mushaf seperti ini, tetapi dihafal. Maka penghafal Al-Quran itu adalah para petani, para pedagang, para pegawai, semuanya itu banyak menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya meningkat satu level, naik level kedua, ketiga, dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi penghuni-penghuni yang disebut dengan ahlullah, keluarganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita mau selalu dan membaca Al-Quran ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa membukakan telinga, mata dan hati kita untuk senantiasa selalu memperhatikan kitab sucinya Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis naslih lana sya'nana kullahu wa la takilna illa nafsi tarfat 'ain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa 'allimna min jahilha warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana kulluhum shalihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuquhum wasi'an wa uquluhum zakiyan wa ulumuhum kasiran bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين والمجاهدين ومن نصر الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا وخصوصا في مدينة Probolinggo ولسائر البلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما